Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Oke, langsung aja kita bahas topik yang super penting nih. Kalau kalian mikir ini bakal jadi pelajaran keuangan yang kaku dan ngebosenin, wah kalian salah besar. Sesi kita kali ini ibaratnya tuh Adulting 101, alias buku panduan utama buat ngebuka kunci masa depan finansial kalian. Kita bakal ngomongin sesuatu yang sering banget dianggap horor, padahal aslinya ini adalah alat paling kuat yang kalian punya. Yup, kita bakal bahas soal pajak. Pernah nggak sih kalian ngerasa pajak itu cuma sekedar beban atau urusan dokumen yang ribet banget? Nah, coba deh kita ubah mindset kita pakai kutipan yang satu ini. Pajak adalah caramu bilang, aku peduli sama negaraku. Gila kan? Ini tuh bukan cuma soal kewajiban di atas kertas aja. Ini bener-bener cara paling epik buat pamer kebanggaan kita sebagai warga negara. Cara paling langsung dan nyata buat nunjukin kalau kita beneran peduli sama rumah kita, Indonesia. Jadi gini, poin krusialnya tuh ada di sini. Secara formal, pajak itu emang iuran wajib ke negara. Ya emang sih pas bayar kalian nggak bakal dapat stroke belanja atau barang fisik yang bisa langsung dipegang saat itu juga. Kan kita bukan lagi belanja di minimarket ya. Tapi jangan salah, sebagai gantinya, kalian bakal dapat sesuatu yang jauh lebih besar dan berdampak buat kehidupan sehari-hari kita semua. Coba deh kalian perhatiin gedung-gedung pencakar langit yang modern, atau jalan tol yang mulus, sampai transportasi publik kayak MRT atau KRL yang tiap hari kalian pakai buat hangout atau ke kampus. Itu semua tuh bukan sulap atau keajaiban yang tiba-tiba turun dari langit loh. Uang pajak kalian di masa depan lah yang secara harfiah bakal ngebangun semua infrastruktur keren ini. Jadi, kalian itu sebenarnya lagi berinvestasi buat upgrade kualitas hidup kalian sendiri. Terus pertanyaannya, kemana sih sebenarnya uang kita itu pergi? Jawabannya jelas banget. Pertama, ke sektor pendidikan, kayak dana BOS atau beasiswa yang mungkin kalian atau teman-teman kalian lagi nikmatin sekarang. Terus ada kesehatan, contohnya BPJS dan rumah sakit umum. Dan pastinya, infrastruktur tadi. Intinya, bayar pajak itu ibarat kita lagi patungan bayar biaya subscription, alias langganan komunal, buat bikin hidup sehari-hari di Indonesia jadi lebih enak. Keren banget kan konsep investasinya? Bagian 1. Perangkat utamamu, membuka masa depan finansial dengan NPWP. Banyak yang mikir kalau NPWP atau nomor pokok wajib pajak itu kayak alat pelacak pemerintah yang serem banget. Padahal mah nggak gitu sama sekali. Ini tuh identitas resmi dan semacam tiket VIP kalian buat masuk ke dunia orang dewasa yang sesungguhnya. Anggap aja saya ini kayak kakak kelas kalian yang lagi ngasih cheat code biar kalian bisa mandiri. Serius deh, tanpa NPWP bakal banyak banget milestone atau pencapaian hidup kalian yang mentok. Punya mimpi beli rumah sendiri suatu hari nanti? Kalian wajib punya NPWP buat ngajuin KPR. Atau mungkin side hustle kalian makin cuan dan pengen buka rekening bank khusus bisnis? NPWP itu syarat mutlak guys. Ini tuh paspor finansial super penting yang bakal ngebuka banyak banget pintu kesuksesan kalian ke depannya. Lanjut ke bagian 2, mitos versus fakta. Ilusi bebas pajak mahasiswa. Nah, sekarang waktunya kita bongkar mitos yang sering banget beredar, terutama di kalangan freelancer, pekerja gig ekonomi, atau mahasiswa. Mitosnya, mahasiswa kan nggak perlu mikirin urusan pajak, bebas deh. Faktanya, dengerin baik-baik ya. Kalau kalian itu mahasiswa atau pekerja lepas yang punya penghasilan tetap, dan penghasilannya udah di atas batas PTKP alias penghasilan tidak kena pajak, welcome to the club. Kalian resmi ikut serta dalam permainan ini. Kalian wajib punya NPWP dan wajib lapor SPT. Artinya, kalian udah diakui sebagai warga negara dewasa yang berkontribusi secara finansial. Keren kan? Masuk ke bagian 3, menghitung bagianmu, penjelasan PPh 21. Terus kalau udah wajib ngitungnya gimana dong? Jangan panik dulu. Matematika di balik PPh 21 atau pajak penghasilan ini sebenarnya simple banget kok. Kita bedah pakai 3 langkah gampang ya. Pertama, hitung total semua uang yang masuk. Ini namanya penghasilan bruto tahunan kalian. Kedua, kurangi sama biaya jabatan. Dan yang paling penting, kurangi sama PTKP. Ingat, PTKP ini adalah batas aman bebas pajak dari pemerintah. Nah, langkah ketiga, sisa dari pengurangan tadi adalah PKP atau penghasilan kena pajak kalian. Angka inilah yang nanti dikalikan sama tarif pajak yang berlaku. Tuh kan, sesederhana itu. Biar kebayang dan nggak cuma teori, mari kita lihat contoh yang relatable banget ini. Misal nih, setelah dikurangi PTKP, penghasilan kena pajak atau PKP kalian itu 12 juta rupiah dalam setahun. Dengan tarif progresif yang ada, pajak terutang kalian itu sekitar Rp600.000 setahun. Coba dibagi 12. Artinya, kontribusi kalian tuh cuma Rp50.000 per bulan. Ya, kalian nggak salah dengar, cuma Rp50.000. Kurang dari harga 2 gelas es kopi susu langganan kalian. Tapi kalian udah ikut patungan ngebangun jembatan dan sekolah. Masuk akal banget kan? Oke, setelah dihitung dan dibayar, masih ada satu tugas penting lagi nih.
lapor SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Jangan anggap ini sebagai birokrasi pemerintah yang kaku ya. Anggap aja ini kayak medical check-up rutin tahunan, tapi khusus buat kesehatan finansial pribadi kalian. Ini tuh momen dimana kita ngelaporin semuanya secara transparan. Dan kalian tahu nggak bagian paling enaknya? Semuanya sekarang udah full digital. Kalian tinggal buka situs DJP Online, login pakai NPWP, pilih menu e-filing, isi formulirnya sesuai profil kalian, terus unggah deh buktinya. Udah beres. Semuanya terekam rapi. Proses ini tuh beneran cepet banget, tanpa ribet, dan jujur aja, kalian bisa nyelesain ini dalam 10 menit sambil rebahan. Nggak perlu lagi tuh yang namanya antre-antre panas di kantor pajak kayak zaman dulu. Tapi ingat ya, ada satu poin super krusial yang nggak boleh sampai kelupaan. Tanggal 31 Maret, catat ya, ini adalah batas waktu pelaporan SPT tahunan buat wajib pajak orang pribadi tiap tahunnya. Ini friendly reminder dari saya, buruan selesain sebelum tanggal ini, biar nggak kena denda yang nggak perlu, atau malah servernya down gara-gara pada antri login di menit-menit terakhir. Yuk tunjukin kalau kita ini orang dewasa yang terorganisir. Bagian 4. Penentu masa depan, kekuatan ekonomi Gen Z. Oke, dari tadi kita udah ngomongin soal tanggung jawab individu. Sekarang mari kita zoom out dan lihat gambaran besarnya. Kekuatan kolektif generasi kalian. 74 juta. Coba resapi angka itu. Ini bukan sekedar angka acak di atas kertas, guys. Ini adalah total populasi generasi Z di Indonesia saat ini. 74 juta jiwa. Bayangin sejenak seberapa raksasa dampaknya. Ini adalah kekuatan ekonomi yang luar biasa masif dan benar-benar nggak bisa diabaikan sama siapapun. Kalian semua, para Gen Z dengan 74 juta jiwa itu adalah basis calon wajib pajak paling besar yang dipunya Indonesia. Generasi kalian sendirilah yang bakal mendikte kemana arah pembangunan bangsa ini melangkah ke depannya. Gak cuma itu, dengan literasi digital kalian yang luar biasa, kalian tuh bisa banget jadi agen edukasi pajak yang powerful di tongkrongan atau di tengah keluarga. Kalian punya kekuatan buat ngubah mindset orang-orang kalau pajak itu beneran penting dan sekarang udah transparan. Nah, ini ngebawa kita ke pikiran penutup sesi kita hari ini. Setelah ngebedah semua materi tadi, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kalian. Indonesia seperti apa sih yang pengen kalian bangun dari kontribusi kalian besok? Langkah-langkah finansial kecil yang kalian ambil hari ini kayak bikin NPWP atau rutin lapor SPT, itu semuanya lagi merajut masa depan bangsa kita loh. Jadi yuk ambil bagian jadi solusi, pegang kendali penuh atas masa depan finansialmu, dan mari kita bangun negara yang selama ini kita impikan. Makasih banyak udah gabung di sesi bedah materi yang seru banget ini, sampai jumpa!